Salam antusias, sahabat Disko. Jumpa lagi dalam program Presence Power Personality dengan saya William Jaya. Pada episode kali ini, kita akan menyelami dunia AI, kecerdasan buatan yang terus berkembang pesat, dan menjadi topik hangat di hampir setiap kesempatan. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, kita jawab dulu dalam hati, sudah seberapa jauh kita mengenal AI dan berinteraksi dengan AI? Di era digital ini, suka tidak suka, AI ada di hadapan kita dan akan terus berkembang. Dari waktu ke waktu, kita akan semakin dibuat terperangah oleh kehebatan dan kecanggihan dari cara kerja AI ini. Rasanya baru setahun terakhir ini, kita dengar tentang kehebatan ChatGPT, sebuah chatbot yang telah dilatih dan dikondisikan agar mampu menangkap dan merespon pertanyaan atau perintah yang kita masukkan pada kolom yang disediakan. Saat ini, ChatGPT sudah bukan satu-satunya chatbot canggih yang bisa kita gunakan. Sudah ada beberapa chatbot yang bisa kita jadikan alternatif, di antaranya Copilot, Gemini, dan Perplexity. Bersamaan dengan itu, AI juga hadir dalam berbagai bentuk untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan yang lebih spesifik, seperti video image generator, dengan segala kemampuan text-to-speech maupun text-to-video yang bisa digunakan untuk kebutuhan pembuatan video dan gambar animasi. Bahkan baru-baru ini kita dihebohkan dengan munculnya Suno dan Udio, yang mampu menciptakan lagu dalam waktu singkat, sesuai dengan permintaan kita, lengkap dengan musik dan vokal yang menyanyikan lagu tersebut. Kekhawatiran bahwa AI akan mengambil alih banyak profesi manusia. Kehebatan demi kehebatan AI yang terus muncul ini, selain memberikan kemudahan, di sisi lain juga menimbulkan keresahan bahwa AI secara nyata siap mengambil alih profesi dan pekerjaan tertentu dari manusia. Lalu bagaimana pendapat Anda? Bila kita paham bagaimana AI bekerja, maka kita akan bilang bahwa selamanya manusia tidak akan tergantikan oleh AI. Karena AI adalah mesin yang diciptakan manusia untuk mempermudah pekerjaan manusia. Apakah mungkin AI bekerja tanpa diberikan perintah? Siapa yang perlu berikan perintah? Jadi untuk menjalankan AI, perlu ada inisiatif dari kita. Dan itulah yang membedakan kita dan AI. Manusia punya inisiatif, sementara AI tidak punya inisiatif. Dia bekerja berdasarkan inisiatif yang kita berikan, berdasarkan perintah yang kita isi pada kolom promptingnya. Perbedaan manusia dan AI. Dalam konsep presence, AI dapat kita gunakan kapan saja. Kita bisa mengandalkannya karena kemampuannya menghasilkan apa yang kita butuhkan dengan cepat dan dalam langkah yang sangat praktis. AI boleh memiliki kemampuan untuk menghasilkan analisa dan rekomendasi dengan cepat berdasarkan data-data yang tersedia. Namun satu hal dia berbeda dengan kita, yaitu bahwa sebagai mesin AI tentu tidak memiliki elemen emosi yang dalam konteks berpikir kritis sebagai manusia. Kita tentu tidak hanya semata-mata bertindak berdasarkan pengetahuan kognitif saja, tetapi juga melengkapinya dengan elemen emosi sesuai dengan situasi dan kondisi di depan kita. Seperti yang pernah kita bahas pada episode-episode sebelumnya, bahwa manusia dalam segala respon dan tindakan selalu melibatkan pikiran dan emosi. Selain aspek logika, kita juga mempertimbangkan nilai-nilai kehidupan, norma sosial, dan etika. Inilah perbedaan mendasar antara manusia dan AI. Hal kedua yang tidak kalah penting, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang di dalam eksistensinya membutuhkan interaksi dengan sesama manusia.
Kebutuhan interaksi ini pun tidak mungkin sepenuhnya tergantikan oleh AI. Mereka yang memelihara sikap individualis tidak akan mendapatkan benefit apapun. Namun sebaliknya, dalam kurun waktu tertentu, malah akan berdampak pada berkurangnya tingkat kesejahteraan mental. Jadi itulah gambaran bagaimana aku, kamu, dan AI, antara ciptaan Tuhan dan ciptaan manusia. Jadi bagaimana kita harus berinteraksi dengan AI? Jawabannya adalah dengan pemahaman. Kita perlu memahami bagaimana AI bekerja dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas hidup kita. AI bukanlah pengganti manusia, melainkan alat yang dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita. Kita menggunakannya untuk menunjang produktivitas kita. Namun perlu menjadi catatan kita semua, bahwa sama seperti gelombang perubahan yang terjadi sebelumnya, yang telah merubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi, AI juga membawa gelombang perubahan baru terhadap tatanan sosial budaya manusia dalam beraktivitas dan bekerja di masa yang akan datang. Kita sudah menyaksikan bagaimana dunia kita berubah dengan begitu cepat. Sejak memasuki era internet dan digitalisasi, terjadi transformasi dari telepon rumah ke handphone dan lalu ke smartphone. Perubahan wujud dari desktop PC ke notebook, dan sekarang sebagian dari kita sudah merasa cukup dengan membawa tablet yang lebih ringan dan mobile. Fakta perubahan ini adalah jawaban mengapa kita juga perlu beradaptasi dengan AI. Teori Darwin mengatakan bahwa bukan yang terpintar yang dapat bertahan, tetapi hanya mereka yang mampu beradaptasi yang akan tetap eksis. Di depan kita, kemajuan terus berjalan dan merubah banyak hal. Untuk itu diperlukan kelincahan kita untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Adaptasi berarti memelihara inisiatif kita sebagai manusia dan belajar bagaimana memanfaatkan kemajuan ini dengan bijak, sehingga keberadaannya memberikan kebaikan bagi kita semua, mendukung dan dapat meningkatkan produktivitas kita, serta memberikan keleluasaan pada kita membagi fokus prioritas kita. Memelihara inisiatif artinya kita tidak hanya jadi penonton yang hanya mengikuti alur cerita perubahan zaman, tapi kita paham bagaimana memanfaatkan kelebihan AI dalam segala aspek pekerjaan kita, namun tetap berpegang teguh pada prinsip human-centric yang di dalamnya terkandung norma, nilai-nilai kemanusiaan dan etika. Secanggih apapun sebuah teknologi itu berkembang, dia selalu membutuhkan peran manusia untuk mengendalikan dan memastikan apa yang dihasilkan sesuai dengan tujuannya dan tidak berakibat destruktif. Pada akhirnya, antara manusia dan AI, apa yang bisa kita andalkan bila manusia sebagai makhluk hidup tapi tidak memiliki inisiatif? Demikian sahabat Disko, terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Dan agar selalu dapat berbagi inspirasi dan hal-hal baik, silakan like, share, and subscribe. Sampai jumpa pada episode yang akan datang.